Di Desa Bambang, setiap pagi dimulai dengan perjalanan menyeberang batas desa. Puluhan anak harus meninggalkan desanya sendiri demi mengenyam pendidikan dasar yang memadukan ilmu pengetahuan umum dan nilai keagamaan. Desa ini tidak kekurangan sekolah formal. 3 sekolah dasar negeri telah berdiri kokoh sejak dekade 1970. Namun, tak satu pun di antaranya berbentuk madrasah ibtidaiyah. Demi mendapatkan pendidikan dasar berbasis agama, anak di Desa Bambang tidak memiliki pilihan selain menempuh perjalanan sejauh 4 hingga 6 km setiap hari menuju MI Nggarotan. Inilah potret ketimpangan akses pendidikan di Desa Bambang. Kebutuhan dasar warga tersandera di tengah wacana dan kekhawatiran birokrasi lokal. Penguatan kelembagaan melalui program pendirian lembaga pendidikan formal masih menjadi PR besar, karena proses yang harus ditempuh cukup panjang dan memerlukan pendampingan secara berkelanjutan. Sejak tahun 1970-an, layanan pendidikan dasar Desa Bambang sepenuhnya ditumpukan pada 3 sekolah dasar negeri. Namun seiring waktu, timbul kebutuhan mendesak untuk memadukan ilmu pengetahuan dan karakter keagamaan. Dalam pandangan warga, pendidikan bukan sekedar mencerdaskan akal pikiran, tetapi juga membentengi akidah dan akhlak anak sejak dini. Adik namanya siapa? Hisham. Hisham, adik Hisham kelas berapa? 3. Sekolah di mana adik Hisham? MI Minatur Rahman. Mas Hisham kalau berangkat sekolah ke MI jam berapa? Kadang-kadang jam 6, kadang-kadang setengah 7. Kalau berangkat sekolah naik apa? Motor. Naik motor diantar orang tua? Kadang-kadang orang tua, kadang-kadang ayah. Mas Hisham kenapa suka sekolah di MI? Soalnya di MI kalau ke pondok ndak kaget. Nggak kaget. Jadi Mas Hisham nanti kalau lulus MI mau ke pondok ya? Ya. Mas Hisham dari pelajaran agama di MI mana yang Mas Hisham paling sukai? IPA sama matematika. Kalau pelajaran agamanya? SKI. Terima kasih Mas Hisham. Adik namanya siapa? Chelsea. Chelsea kelas berapa? 3B. 3B. Sekolah di mana? MI Minatur Rahman. Chelsea kalau berangkat sekolah jam berapa? Jam 6, kalau enggak setengah 6. Kalau berangkat sekolah naik apa? Sepeda motor. Sepeda motor diantar orang tua? Diantar mbak. Chelsea apa yang disukai dari sekolah di MI? Karena bisa sekolah sama mengaji. Terima kasih Chelsea. Assalamualaikum Bu, saya Hilya. Saya mau bertanya tentang menyekolahkan anak di MI. Mengapa panjenengan memilih menyekolahkan anak di MI Nggarotan, dan apa harapan panjenengan terkait fasilitas pendidikan agama di Desa Bambang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyekolahkan anak di MI sejak tahun 2023 karena di desa kami belum ada sekolah MI. Padahal kami ingin anak pemahaman agama dan karakter yang kuat sejak kecil, dan kendalanya itu jaraknya jauh, hampir setengah jam perjalanan. Harapan kami cuma satu, yaitu ada sekolah MI di desa sendiri. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketiadaan madrasah ibtidaiyah membuat kedua kebutuhan inti ini belum terpenuhi secara seimbang di desa sendiri. Analisis sosial menegaskan bahwa meskipun TPQ telah ada di desa, keberadaannya tidak dapat menggantikan fungsi formal madrasah ibtidaiyah yang memadukan kurikulum umum dan keagamaan secara utuh dan terstruktur. Gagasan pendirian Madrasah Ibtidaiyah sebenarnya telah mengapung bertahun-tahun dalam forum non-formal desa. Namun, wacana ini kerap tertahan oleh kekhawatiran semu bahwa hadirnya lembaga baru akan memicu perebutan jatah murid dari 3 SD negeri yang sudah ada. Padahal, diperlukan konsultasi dan pendampingan intensif dari MWCNU terkait segmentasi dan kebutuhan masing-masing desa agar program berjalan presisi sesuai kondisi setempat. Di samping itu, pembentukan atau pelibatan BP3NU sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan seluruh jajaran program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rosta. Di sini saya akan menanyakan perihal pendirian MI di Desa Bambang. Menurut Bu Nur, kenapa MI di Desa Bambang masih belum terwujud? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang gagasan pendirian MI di Desa Bambang ini pernah dibahas sebelumnya, tapi belum sampai jadi langkah yang nyata karena ada kekhawatiran murid di SD itu bakal berkurang. Selain itu, koordinasi antara Pemdes, calon pengelola, dan tokoh-tokoh agama memang masih belum terstruktur gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekian, Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Desa Bambang ini kan tidak ada madrasah ibtidaiyah nggih. Bagaimana pendapat panjenengan sebagai seorang pendidik di sekolah dasar mengenai adanya rencana pembangunan madrasah ibtidaiyah di desa ini? Menurut pendapat saya ya, jika ada madrasah ibtidaiyah di Desa Bambang ini itu termasuk hal yang bagus ya, karena kan kita juga guru SD. Saya sebagai guru SD bisa berkolaborasi dengan guru yang ada di madrasah ibtidaiyah. Titik terang kini berada pada fase krusial. Lahan seluas 1.200 meter persegi yang diserahkan oleh Bapak Maduri telah resmi mengantongi akta ikrar wakaf dari KUA. Meski demikian, peta bidang wakaf masih belum terisi secara lengkap. Untuk mengeksekusi pembangunan madrasah ibtidaiyah, panitia pembangunan perlu segera dibentuk sebagai penanggung jawab utama. Dalam pembagian peran ini, LP Ma'arif bertanggung jawab pada proses pendirian madrasah ibtidaiyah dan pengurusan IJOB. Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Qalam Malang bertugas menyusun kurikulum, serta Ketua LP Ma'arif Kecamatan Wajak menyiapkan tenaga awal termasuk calon kepala sekolah. Saat ini, prosesnya memasuki tahap pemenuhan syarat administrasi, di mana surat keterangan yang menyatakan seluruh persyaratan pembangunan telah terpenuhi menjadi syarat mutlak agar penerbitan IJOB oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten dapat segera direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda, izin menanyakan perihal setelah adanya tanah wakaf MI, bagaimana harapan Bapak untuk masa depan pendidikan agama di Desa Bambang? Kalau harapan saya sebagai orang tua atau bisa dibilang mewakili masyarakat Desa Bambang khususnya, saya berharap dengan adanya madrasah ibtidaiyah ya, madrasah ibtidaiyah, syukur-syukur sampai sanawiyah sampai sanawiyah atau SMP lah. Harapan saya itu agar supaya generasi penerus yang ada, khususnya yang ada di Desa Bambang ini, paling tidak itu bisa punya dasar-dasar agama, yang punya dasar agama atau pondasi yang cukup kuat lah dibanding sebelum-sebelumnya. Di Bambang ini masih belum ada madrasah. Syukur-syukur sampai turun temurun arah syukur harapan saya selaku orang tua atau selaku masyarakat, madrasah ini bisa terwarisi, bisa turun temurun sampai anak cucu kita semua. Gitu aja lah.
kurang lebihnya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mahasiswa KKN, kami menyadari posisi kami bukan sebagai penyelesai tunggal masalah ini. Peran tim KKN sebatas fasilitator administrasi dan jembatan komunikasi. Penggerak utamanya tetaplah komitmen warga, pengurus lembaga, dan pemerintah Desa Bambang. Analisis sosial ini memperlihatkan bahwa jalan perubahan telah terbuka. Kepastian hukum tanah wakaf Bapak Maduri telah menyelesaikan masalah lahan, disertai pemetaan bidang wakaf serta pendokumentasian wakaf produktif. Pendampingan berkas perizinan oleh LP Ma'arif, penyusunan kurikulum oleh Universitas Al-Qalam, serta persiapan tenaga pengajar membuka jalur birokrasi dan kelembagaan. Keberlanjutan pendirian Madrasah Ibtidaiyah sepenuhnya berada pada komitmen bersama pemerintah desa, MWC-NU, BP3NU, dan pengelola lembaga. Apabila terdapat capaian program yang belum optimal, ranting NU diharapkan dapat menindaklanjutinya, sehingga hasil program tetap dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan. Pendidikan dasar bukanlah tentang persaingan memperebutkan murid, melainkan tentang gotong royong hifdzu akal dan hifdzuddin generasi mendatang. Ketika masa KKN usai, keberlanjutan ikhtiar ini dikembalikan kepada masyarakat Desa Bambang. Pendirian Madrasah Ibtidaiyah bukan lagi sebatas wacana, melainkan langkah nyata mewujudkan masa depan anak-anak desa yang cerdas dan berakhlak mulia. Hati kebersamaan sejati, bumi yang suci dijaga